Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu setiap perjalanan kami Tuhan hadir bersama kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tenang hanya berada bersama-Mu Tuhan Yesus. Disebabnya kami datang pada malam hari ini. Kami mau Tuhan Yesus dalam dekapan-Mu. Sehingga gejolak apapun yang kami dengar, yang kami alami, yang ada di depan kami, hati kami tetap belajar tenang. Karena bersama-Mu lah kami bisa tenang. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hidup kami selalu menyukakan hati-Mu. Biarlah hidup kami, hari-hari perjalanan kami Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa di surga, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Beberapa menit Bapa di surga, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan duduk diam Bapa di surga. Kami tahu firman-Mu menguatkan kami. Kami tahu Tuhan Yesus firman-Mu menuntun kami. Kami tahu firman-Mu membawa kami. Kami tahu firman-Mu Tuhan mengarahkan kami. Untuk kami selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami siapkan hidup dan bencana hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Mari buka Alkitabnya dalam kitab Roma 8 ayat 28. Mungkin kita mendengarkan firman ini, saya sampaikan ini mungkin hanya sekitar beberapa menit saja Bapak Ibu Saudaraku. Nanti kita akan terus menyembah kembali. Roma 8 ayat 28 kita akan baca. Saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara. Yang tadi masih berdiri silakan duduk. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mencatat kepada kita semuanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai di situ belum titik, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang kekasih, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, Alkitab jelas mencatat kepada kita semuanya. Kita tahu sekarang, Anda yang mendengarkan firman Allah ini, apapun gejolak yang kau alami, apapun masalah yang kau hadapi hari ini, dengarkan baik-baik bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jadi kalau apapun yang terjadi hari ini, tidak usah lagi membuat dirimu ragu dalam menjalani hidup. Tidak usah lagi hidupmu dalam rasa ketakutan, dalam rasa kebimbangan, dalam rasa keraguan. Sudah, masa-masa ini boleh masa-masa sulit, tapi engkau harus berlari meraih janji Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab menjamin, karena Alkitab mencatat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selesai sudah. Halo. Kalau Alkitab mencatat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Alkitab mencatat dalam segala sesuatu. Kalau orang percaya, kalau pengikut Yesus sudah mengerti dan memahami tentang ayat ini, berarti corona boleh datang, tapi Anda tidak pusing dengan masalah corona, tapi Anda tetap berjalan dengan apa yang bisa kau lakukan hari-hari ini. Pak Pendeta, kerjaanku sekarang Pak Pendeta, aku tidak bisa lagi Pak Pendeta kerja. Kenapa? Aku sudah di PHK. Pak Pendeta, usahaku sekarang tidak bisa jalan lagi Pak Pendeta. Gara-gara corona, anak istriku sudah tidak bisa lagi makan Pak Pendeta. Yang satu lagi bilang,
Pak Pendeta, ini masalah sulit yang kuhadapi. Saya harus bayar ini, bayar itu, bayar segala macamnya. Saudaraku, Anda tidak akan pernah bisa menyalahkan corona. Anda kalau megang firman Allah ini, karena Yesus berkata melalui firman-Nya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun masa-masa sulit yang terjadi, itu Tuhan izinkan semua terjadi. Tapi orang percaya, orang pengikut Yesus, dia harus berpikir smart, luar biasa. Kalau di sana engkau sudah tidak dipakai, berarti saatnya Anda berinovasi. Katakan berinovasi. Ya, itu dia. Kalau Anda dipecat dari pekerjaanmu, makanya selalu saya bilang kepada banyak orang, hei, jangan puas engkau karena seorang staf, seorang karyawan yang mungkin jabatanmu sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang manajer, atau apapun posisi di perusahaanmu, mungkin gajimu sudah besar. Jangan puas dengan semua caramu yang kau jalani hari-hari ini. Segala sesuatu bisa terjadi atas perjalanan hidup kita. Segala sesuatu bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi. Bisa kita dipecat dari perusahaan kita tanpa sebab. Bisa pengurangan karyawan dari perusahaan kita tanpa sebab. Saudaraku, hal-hal itu sangat mungkin terjadi. Makanya selalu saya bilang kepada banyak orang, bekerjalah engkau sambil berbisnis. Karena ketika pekerjaanmu itu engkau dikeluarkan, engkau masih bisa kasih makan anak istrimu. Kenapa? Karena engkau punya sampingan, karena engkau punya usaha yang lainnya, karena engkau punya bisnis yang lainnya. Tapi kalau konsepmu, mentalmu mental karyawan, hanya terima gaji tok, tidak smart berpikir, tidak berinovasi, apa yang terjadi? Ketika sesuatu pintu yang satu ditutup, mau pintu mana yang mau kau pakai? Mau apa yang mau kau kasih kepada anak dan istrimu? Tidak ada. Sementara Anda harus bayar cicilan rumah, harus bayar cicilan motor, harus bayar cicilan mobil, dan segala macamnya. Mau salahkan siapa, Pak, Bu? Sejak dari beberapa tahun yang lalu, saya sudah banyak bagikan kepada banyak orang. Hai karyawan-karyawan, hai jemaat Tuhan, jangan puas jabatanmu manajer, jangan puas jabatanmu tinggi di sebuah perusahaan. Suatu saat akan ada orang lebih hebat daripadamu. Suatu saat engkau akan tersingkirkan. Suatu saat engkau akan bisa dikeluarkan. Suatu saat bisa saja terjadi engkau tidak dipakai lagi. Makanya selalu saya ajarkan, bekerjalah engkau sambil berbisnis. Gimana caranya? Belajar. Sama halnya dengan anak-anak kuliah, selalu saya arahkan, janganlah anak kuliah minta-minta sama orang tua, sekalipun orang tuamu kaya. Karena Alkitab jelas mencatat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Apapun bisa Tuhan izinkan terjadi atas bangsa ini, atas kota ini, atas negeri ini, atas gereja Tuhan, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas bisnismu, atas usahamu, atas kesehatanmu. Kalau semua itu terjadi, makanya Bapak Ibu Saudaraku, percayalah, Alkitab mencatat bahwa Yesus bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Karena Tuhan itu memberikan kepintaran sebenarnya kepada kita. Cuma kita terkungkung dengan sebuah konsep yang puas dengan apa yang kau punya hari ini. Sehingga ketika terjadi masalah seperti ini, Anda bilang begini, Tuhan tidak adil. Siapa bilang Tuhan tidak adil? Tuhan tidak pernah tidak adil. Kitalah yang tidak pernah adil. Makanya hari-hari ini sudah stop kita berbicara corona. Sekarang saya mau bagikan kepada Anda, hentikan berbicara corona. Sekarang Anda mulai berinovasi. Apa yang mau kau buat saat-saat corona ini, dan apa yang kau buat itu menghasilkan sesuatu. Amin. Biasanya Bapak Ibu, orang sudah kejepit baru otaknya jalan. Betul apa betul? Tuh. Sudah kepentok sama tembok baru dia sadar. Oh iya ya, ternyata aku punya keahlian.
Oh iya ya, ternyata aku punya kemampuan. Lihat saat ini, apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau pintar jahit, buat masker. Mendatangkan berkat buat. Bayangkan saudaraku, susah sekarang, saya ke Indogrosir, beli masker aja dijatah Pak. Saya punya uang, mau saya beli banyak, mau saya bagi-bagi, enggak bisa. Dijatah. Apa saya bilang? Dijatah. Tuh. Makanya sekarang Anda bisa cari uang sekarang dalam masa corona. Jadi jangan bilang, aduh Tuhan, berhentilah ngomongin, stop itu dah, si corona biarkan aja lewat dia. Seperti si Komo yang lewat. Biarkan dia lewat. Mau pergi kemana silakan. Tapi Anda tetap berjalan. Tetapi Anda tetap berinovasi, Anda tetap semangat, Anda tetap mengandalkan Tuhan, dan percayalah bersama dengan Tuhan, engkau cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Makanya hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa kau buat masa-masa seperti saat ini? Jangan berdiam diri. Ayo, buka peluang masing-masing. Mungkin 15 tahun yang lalu engkau punya ilmu. Mungkin 10 tahun yang lalu punya engkau keahlian, maksudnya ilmu keahlian maksud saya. Ya jangan salah nangkep ya. Nanti ilmu Wiro Sableng lagi kan gitu ya. Ya, maksudnya punya keahlian, maksudnya punya skill, kemampuan. Ayo sekarang kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Tadi waktu di jalan saya ngomong sama ibu sama istri saya. Berarti enak juga sekarang buka pabrik masker ya, saya bilang. Langsung shoot mau jalan otakku. Saudaraku, berapa banyak di antara Anda sebenarnya punya banyak peluang saat ini? Ayo, duduk di kaki Tuhan, minta hikmat dari surga. Tuhan, aku minta hikmat-Mu, Tuhan, aku minta kemampuan-Mu. Hari ini corona boleh ada, hari ini boleh masa-masa sulit, tapi dengan Tuhan aku pasti cakap melakukan perkara hebat. Dengan Tuhan aku pasti bisa melewati badai. Dengan Tuhan aku pasti bisa melakukan apapun. Dengan Tuhan aku bisa punya kemampuan, skill, yang dimana skill kemampuan yang terpendam. Hari ini kubangkitkan, aku munculkan kembali, dan apapun yang kulakukan pasti bisa menghasilkan sesuatu. Paling tidak bisa memberkati orang lain, paling tidak apa yang kau lakukan adalah bisa mencukupi hidup. Amin. Kalau yang PNS masih enak, tapi saya mau katakan, hai PNS, jangan puas dengan engkau terima gaji. Smart. Pakai ini pikiran, minta hikmah dari Tuhan, belajar dari Alkitab. Kita belajar dari Paulus. Paulus tidak pernah menyusahkan orang lain. Dia mencatat dalam Alkitab, saudaraku, aku tidak pernah menyusahkan siapapun. Dia membuat tenda dan menjualnya. Hari ini saya mau katakan, sekalipun masa sulit terjadi, jangan pernah engkau menyusahkan orang lain, tapi andalkan Tuhan. Pasti Tuhan kasih kemampuan kepadamu, pasti Tuhan kasih kelebihan kepadamu, pasti Tuhan kasih sesuatu yang lebih daripada orang lain yang ada padamu. Katakan amin. Kasih pukul pundak kiri dan kanannya. Katakan begini, kamu orang hebat, kamu orang smart, pasti kamu punya skill, kamu punya hikmat. Mari engkau bangkit untuk melakukan perkara-perkara hebat. Jadi hari ini berhenti kita bilang bersungut-sungut tentang corona. Hari ini jangan lagi kau bilang semuanya gara-gara corona. Hari ini sudah biarkan corona itu berlalu. Silakan dia datang, tetapi anak Tuhan, engkau tetap minta pengetahuan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, dan engkau berjalanlah dengan apa yang bisa kau lakukan hari ini. Mulai duduk di kaki Tuhan, Tuhan aku minta hikmat-Mu, Tuhan aku minta petunjuk-Mu, Tuhan aku minta, Tuhan apa yang harus kau lakukan, supaya paling tidak bisa mencukupkan apa yang kuperlukan dalam rumah tanggaku, dalam masa depanku, dalam masa-masa seperti ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah ketinggalan kekurangan akal. Percayalah, Tuhan tidak kekurangan berjuta cara untuk menyampaikan sesuatu pesan kepadamu untuk engkau bisa lakukan. Karena dengan Tuhan kita menjadi orang-orang hebat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini tutup Alkitabnya. Percayalah, campur tangan Tuhan selalu menyertaimu. Tetapi dengan satu persyaratan, asalkan engkau mengasihi Dia. Amin. Percayalah, orang yang mengasihi Tuhan, pintu berkatnya akan terbuka lebar. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang lututnya berlutut di kaki Tuhan, orang yang sujud menyembah Tuhan, orang yang mengangkat tangan tanda bersalah kepada Tuhan, orang yang rela memberikan terbaik kepada Tuhan,
otomatis ketika dia mengasihi Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kalau engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, kalau engkau pelit dengan Tuhan, kalau jam-jam doamu kurang dengan Tuhan, kalau penyembahanmu juga tidak ada, engkau bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Kalau itu yang kau lakukan masa corona ini, mau bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari bangun pagi-pagi. Amin. Bangun pagi-pagi. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Bawa keluargamu, renungkan firman Tuhan. Apa yang bisa kau bantu, lakukan kepada orang lain. Apa yang bisa kau buat, perbuat kepada orang lain. Apa yang bisa kau lakukan dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, ini rekeningku, keuanganku sudah mulai menipis. Tuhan, aku minta petunjukmu. Aku minta caramu Tuhan seperti apa, berikan kepadaku. Percayalah, Tuhan berjuta cara memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan berjuta cara membukakan pintu berkatnya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan lagi salahkan corona. Engkau tetap mengikuti SOP-nya pemerintah. Engkau kemanapun kau pergi, lakukan SOP pemerintah. Percayalah, corona boleh ada, corona boleh lewat, corona boleh ada. Saudaraku, tetap bisa katakan, engkau jangan pasif, engkau harus aktif. Karena dengan Tuhan, engkau bisa melakukan apapun. Dan hari ini, saudaraku, pintu berkat akan terbuka kepadamu. Asalkan kau mengasihi Dia, utamakan Dia, percayalah kemampuan yang datang daripada Tuhan, skill-skill, talenta-talenta yang ada padamu, munculkan kembali. Dalam suasana seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Tuhan akan menolong engkau untuk melakukan hal-hal yang hebat. Sehingga benarlah kata Alkitab, orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Tetapi orang benar, dia akan memberikan berkat kepada orang lain. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku.